Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu jargon kita banget ya. Kalau ditanya apa kabarnya hari ini, nah jawabannya itu. Baik, hari ini pertemuan hari ini saya akan membawakan sebuah materi. Materinya berkaitan dengan grow mindset atau kami di BK menyebutnya itu tumbuhkan resiliensi. Nah, apa yang dimaksud dengan tumbuhkan resiliensi? Jadi hari ini kita akan belajar tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Daya lenting. Nah, sebelum kita mempelajari tentang tumbuhkan resiliensi, saya mau bagi kelompok dulu. Kita akan bermain game. Gamenya adalah menara kartu. Ya, total ada 21. 21 berarti 21 bagi 4 ada yang 5, ada yang 6. Ada yang 5, ada yang 6. Berarti berhitung dari 1 sampai 5 apa 6? 1 sampai 4 berarti. Karena kan 4 kelompok. Oke. Baik, kita mulai dari mana nih ya? Ada request dari mana? Bebas. Kalau bebas berarti saya dari belakang. Oke, silakan bertemu dengan nomornya masing-masing. Nanti saya akan bagi kartu ini. Ini terserah kalian mau dibuat menaranya seperti apa. Yang jelas kalian harus bagaimana caranya menjaga menara ini agar nanti tidak bisa dihancurkan sama kelompok yang lain. Kelompok 1 menyerang kelompok 3, 3 menyerang kelompok 1, 2 menyerang kelompok 4, 4 menyerang kelompok 2. Ya, tugasnya yang nanti nggak maju, yang nggak menghancurkan, harus mempertahankan bangunan menara kartunya. Kalau sampai runtuh, sampai roboh, berarti harus dibangun lagi. Gimana caranya? Harus dibangun lagi. Paham? Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Saya mau nanya ke salah satu kelompok yang tadi kelompoknya roboh, ya. Menaranya roboh. Sedikit doang. Perasaan kamu gimana? Sakit hati, Pak. Sakit hati. Oke. Nah, kelompok 1 kemana kelompok 1? Kelompok 1 tadi roboh? Enggak. Enggak. Oke, siap. Kenapa kelompok 1 itu bisa
bertahan menaranya? Karena langsung dibenerin. Iya. Bukan sama karena kita kerjasama. Kerjasama. Oke. Bapak, yang kedua karena anggota kita berkorban. Sama seperti itu. Oke, siap. Kembali lagi ke saya. Jadi, apa yang tadi kita mainkan itu merupakan tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Ketika kalian tadi membuat menara kartu, awalnya bingung kan? Mau buat menara seperti apa? Tapi coba dipikirkan berbagai cara, akhirnya menara itu jadi. Dan ketika menara itu roboh, apa yang kita alami? Sakit hati, kecewa. Benar nggak? Jadi itu bagian dari resiliensi. Apa itu yang dimaksud dengan resiliensi? Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan. Kemudian dari dia stres ataupun trauma yang pernah dialami dalam kehidupannya. Itu yang dimaksud dengan resiliensi. Jadi kemampuan untuk beradaptasi, kemudian bertahan dan bahkan tumbuh lebih kuat. Kita pernah kecewa, betul nggak? Tapi gimana caranya untuk kita bisa bangkit lagi? Nah, kenapa daya lenting atau tumbuhkan resiliensi itu penting? Kenapa? Karena sedikit-sedikit kita sakit mental. Betul nggak? Nah, itu termasuk apa? Nih, fixed mindset. Jadi pikirannya negatif. Nah, maka yang harus kita bangun apa? Self awareness. Ya enggak? Emosionalnya harus stabil. Grow mindset dan fixed mindsetnya itu diubah. Nah, makanya kita akan coba lihat di depan anak kecil ada fixed mindset dan grow mindset. Contoh fixed mindset. Ketika kita mendapatkan kesulitan, yang sering kita bilang apa? Saya tidak bisa. Harusnya siapa yang sering mengatakan itu? Saya tidak bisa, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Nah, itu fixed mindset namanya. Pikirnya negatif, padahal belum coba. Harusnya dicoba dulu. Dan ketika gagal, apa yang harus dilakukan? Ini yang sering kita lakukan. Saya menyerah. Harusnya saya akan coba lagi. Jadi seseorang yang sukses bukan karena dari satu apa yang dia lakukan berhasil, tapi dia mengulang kesalahan hingga kesalahan itu menjadi sebuah keberhasilan. Jadi kesalahannya dievaluasi sama dia, diperbaiki, dan dia harus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita pernah jatuh, bangun lagi. Jadi ground mindset-nya harus kita bangun. Harus kita bangun. Bisa dipahami semuanya? Makanya, dalam diri kita tanamkan ground mindset-nya. Jangan fixed mindset. Belum apa-apa, udah nyerah. Karena belum dicoba. Makanya ketika kita berprestasi, kadangkala kita itu suka dengan yang namanya pujian. Benar nggak? Kita bisa ini, bisa itu. Yang muncul apa? Pujian. Padahal pujian itu menghancurkan resiliensi. Contoh. Kelas A dipuji, kelas B diberi dukungan. Mana yang lebih bagus? Pujian apa dukungan? Kenapa lebih dukungan? Disupport. Kalau pujian apa? Contoh, kamu hebat. Itu pujian atau dukungan? Kedua, ibu bapak bangga padamu. Pujian. Kalau dukungan, kalau kamu hebat, harusnya apa dukungannya? Kamu sudah bekerja keras. Kamu layak dapat prestasi itu. Jadi, ketika kita mau mengapresiasi diri kita,
itu gunakan bukan jurus. Pakai yang kalau kalian lihat burger, tahu burger? Isinya apa? Banyak kan? Banyak kan? Jadi kita akan menggunakan jurus burger. Kita apresiasi dulu diri kita. Di tengah itu kita koreksi. Baru akhirannya adalah apresiasi. Contohnya, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaik. Itu apresiasi. Koreksinya, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton, mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Koreksi bukan? Nah, kemudian apresiasi lagi, Bapak percaya kamu pasti bisa. Jadi ada apresiasi, koreksi, apresiasi lagi. Ya enggak? Contoh, kita ambil contoh. Ya. Saya mencoba memberikan growth mindset ke Fikri. Ya. Lihat ini yang dinamakan pujian atau dukungan. Ya. Saya bangga dengan Fikri. Pujian atau dukungan? Fikri, kamu sudah bekerja keras untuk tidak telat lagi ke sekolah. Apresiasi. Kedua, koreksinya. Tinggal kamu waktunya diatur lagi untuk tidurnya jangan terlalu malam. Koreksi. Apresiasi lagi. Saya yakin kamu Fikri bisa untuk mengatur pola tidur kamu. Itu yang disebut dengan. Jadi ground mindset itu seperti itu munculnya. Jadi jangan apa-apa diri kita itu udah nggak bisa. Padahal belum dicoba. Ya nggak? Coba saya minta aplikasinya. Contoh, ketika kalian lagi kecewa, bagaimana kalian untuk bangkit kembali? Saya mau coba ke Ailsa. Ailsa pernah kecewa? Bagaimana kamu bangkit kembali dari kekecewaannya kamu? Ketika kamu kecewa, bagaimana kamu bisa bangkit lagi dari kekecewaannya kamu? Menanyakan solusi. Setelah itu, cerita ke orang dulu. Bisa bangkit lagi. Yang dinamakan dengan grow mindset. Apa grow mindset itu? Menumbuhkan pola pikir yang positif. Ya, yang harus kita rubah adalah pikiran negatifnya kita. Karena kenapa? Pikiran negatif itu yang sering menghantui otak kita. Nah, overthinking itu fixed mindset. Jadi harus dirubah, sob. Baik, bisa dipahami sampai di sini? Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Next, nanti kita akan bertemu lagi dengan materi-materi berikutnya. Yuk, kita tutup dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di lain waktu.